Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno tutorial tentang Golang. Kali ini kita akan mengenal dan mencoba untuk mengimplementasikan sync atomic ya pada Golang. Jadi di sini sync atomic itu adalah package dari Golang yang mana biasanya digunakan untuk mengubah variabel di dalam gurutin secara bersamaan agar tidak ada race condition sehingga aman untuk kita set atau ubah si variabel tersebut tak menggunakan gurutin. Dan fungsinya itu ada beberapa di sini. Misalkan kita akan mengubah eh, integer, uninteger atau di swap and compare. Nah, di sini ada beberapa aritmatika dasar di berbagai jenis variabel. Jadi di atomic ini ada varchar, char atau integer atau float juga ada. Jadi teman-teman bisa pakai ketika misalkan ada suatu variabel yang nanti akan diset oleh gurutin, yang mana kalau gurutin berarti harus ada proses locking. Dengan menggunakan atomic ini, maka locking unlockingnya itu sudah otomatis menggunakan mutex ya. Lalu ada beberapa metode di sini yang akan kita pakai, misalkan add integer, add uin. Add integer untuk yang tipe primitifnya yang integer 64. Lalu add uinteger ini berarti variabel untuk uinteger 32. Nah, lebih lengkapnya bisa kita baca di sini. Nah, ada beberapa fungsi seperti load, store, and load pointer. Ini akan kita gunakan untuk menyimpan atau memuat data dari variabel atau ke variabel menggunakan atomic. Nah, variabel tersebut aman dibagikan karena di beberapa gurutin dengan utilitas yang praktis ini. Dengan package atau penggunaan atomic ini mengubah secara bersamaan menggunakan gurutin ini sehingga lebih aman gitu. Oke, kita coba saja implementasinya di sini ya. Jadi kita buat di mainnya itu, misalkan kita akan membuat white group terlebih dahulu. Mesin white group. Setelah itu kita punya counter dari 0. Nah, lalu kita akan loop data tersebut sebanyak 100, misalkan seperti ini. Lalu kita akan kirimkan ke dalam gurutin yang mana gurutin ini akan kita kirim juga loopingan datanya untuk di counter. Si counter itu akan kita loop lagi untuk di print gitu. Coba kurang 100. Oke, terus kita loop lagi, tapi di akhir kita menggunakan atomic integer, lalu counter tambah 1. Nah, di sini tidak bisa, harus pakai counter alamat pointer.
Oh iya, jangan lupa karena di sini integer 64, berarti di sini juga harus 64. Nah, seperti ini. Jangan lupa diselesaikan wait groupnya. Kita terus waiting, lalu print. Misalkan resultnya itu berarti atomic, harus pakai atomic juga. Load berarti 64, counternya counter, oke, counter. Nah, oke, seperti ini. Jadi penjelasannya, counter inisialisasi variabel yang akan kita set ya oleh gurutin. Jadi kita punya gurutin 100, tapi di gurutin tersebut kita loop lagi sebanyak 100, berarti nanti akan menghasilkan 100 dikali 100 ya, sebanyak itu. Karena pada saat dikirimkan satu kali gurutin, di gurutin itu akan looping sebanyak 100 kali untuk ditambahkan satu, kayak gitu. Oke, dan bagaimana hasilnya? Kita coba jalankan. Nah, kan menghasilkan langsung 10.000. Jadi penambahan ini sudah bisa dengan aman gitu menggunakan gurutin. Berbeda ketika kita misalkan menggunakan counter plus plus plus, terus kita buat di sini misalkan langsung dikeluarkan, apa yang terjadi? Result counter. Nah, apakah terjadi race condition? Nah, tidak terjadi race condition, tetapi datanya tidak beraturan. Nah, karena pada saat dia nge-counter karena pakai gurutin, walaupun gurutinnya yang terakhir itu adalah gurutin penambahan, menambah ke dalam counter, tetapi counternya itu tidak secara keseluruhan menjumlahkan gitu. Jadi ada saja yang keselip sehingga dia mengeluarkan data yang tidak teratur. Seharusnya si variabel tersebut mengeluarkan penjumlahan data yang sampai 10.000 kan, karena 100 kali 100 ini. Begitu. Jadi ini bisa dipakai buat teman-teman kalau misalkan ada satu variabel yang ingin diubah-ubah menggunakan banyak gurutin, tapi mekanisme untuk lockingnya tidak perlu manual gitu. Jadi dengan menggunakan atomic ini dia otomatis akan lock unlock si variabel tersebut sehingga datanya pun kredibel dan sesuai dengan hitungan yang ingin diekspektasikan gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham bagaimana mekanisme si sync atomic ini, dan jangan lupa subscribe YouTube Santekno ini, nanti akan selalu update video-video terbarunya, dan terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.